Great, good morning. Ya, tema pada hari ini adalah menceritakan tentang kesaksian pribadi saya ya. Personal experience testimony. Ya, selama tahun 73 sampai 2019 ya. Ya kurang lebih ya. Nah, pertanyaannya, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya dalam hati ya, bagaimana saya bisa sampai di titik ini? Ya, ini bercerita mengenai saya. Jadi Anda juga bertanya pada diri sendiri ya. Saya pun sering merenung seperti ini. Kalau saya pikir-pikir ya, dari tahun 1973 saya mulai pertama kali bekerja. Ya, saya ditempatkan di job training waktu itu di Makassar. Ya, tahun 73. Right, sampai saya ditempatkan oleh departemen itu setelah job training di Banjarmasin, saya ditempatkan di Makassar. Ya 3 bulan sajalah job training di airport Banjarmasin ya. Dan saya bekerja sampai 2019 ya, hampir setengah abad lamanya saya bisa terus bekerja, bahkan sampai ke luar negeri, punya penghasilan yang cukup, hidup yang layak. Dan sekarang saat saya menoleh ke belakang, rasanya saya hanya punya, atau saya bisa berkata dengan satu kalimat, ternyata semua ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya pandai, bukan karena saya lebih mujur dari orang lain, bukan karena saya punya koneksi yang banyak, enggak, tapi karena Tuhan begitu baik. Alright, saya masih ingat ya, awal saya bekerja itu bukan karena saya punya koneksi besar ya, sehingga saya bisa ada di Makassar ya, bukan karena saya lulusan terbaik di pendidikan itu, padahal saya di sekolah biasa-biasa saja ya, sedang sajalah ya, menengah. Bahkan banyak teman-teman saya waktu itu yang lebih pandai dari saya dan lebih punya peluang dari saya dong, ya enggak, pasti. Dan entah mengapa, satu demi satu untuk saya Tuhan bukakan lah, pintu itu terbuka, saya diterima bekerja di tempat yang baik, dan dari sana Tuhan tuntun langkah demi langkah sampai akhirnya saya bisa diterima walaupun dengan seleksi yang ketat, dan bahkan bisa terpilih untuk bisa bekerja di luar negeri, di mana untuk bekerja di luar negeri saya tidak berani, betulnya tidak berani bermimpi, karena pendidikan saya kan hanya pas-pasan ya, apalagi bahasa Inggris saya hanya sekedar pas sajalah, nggak jelek-jelek amat lah, dan juga tidak istimewa, enggak. Dan ketika saya bayangkan perjalanan panjang itu dari masa muda sampai usia saya sekarang ini yang 73 tahun, saya sadar semua itu bukan hasil kekuatan saya, bukan kepandaian saya. Kalau hanya mengandalkan diri sendiri ya, diri sendiri, saya mungkin sudah menyerah di tengah jalan, benar loh. Tapi ternyata Tuhan menopang, menuntun, dan menyertai saya dalam setiap musim hidup saya. Kadang saya tertawa sendiri kalau mengingat masa-masa lalu ya. Pernah waktu awal kerja dulu ya, saya disuruh atasan untuk mengerjakan pekerjaan yang belum pernah saya kerjain, belum pernah saya kerjakan ya, seumur hidup saya belum pernah, karena saya di sana ya, saya bekerja di lepas pantai ya, untuk oil and gas. Waktu itu saya menggantikan orang yang akan time off, jadi saya tidak ketemu, yang saya gantikan nggak ketemu, dia hanya handover, dicari kertas saja ya, dicari buku lah ya, handover job ya, apa-apa yang perlu saya kerjakan selama dia time off. Jadi saya harus menggantikan pekerjaan dia orang asing lah. Jadi saya nggak pernah ketemu face to face, nggak kenal juga ya. Saya bilang dalam hati, Tuhan tolong saya, jangan sampai saya dipermalukan, jangan sampai saya mengecewakan atasan saya. Namun Tuhan ternyata berikan hikmat pada saya. Itulah
luar biasanya Tuhan kasih hikmat ya. Dan meskipun saya tertatih-tatih mengerjakan pekerjaan yang mengambil alih ya jabatan itu ya, karena dia orang asing, dia harus time off untuk cuti ke keluarganya, jauh waktunya, dan saya harus menggantikannya. Nah, endingnya saya bisa mengerjakan apa yang tidak pernah saya pelajari, dan hasilnya beres. Atasan saya puas ya. Di situ saya belajar. Ternyata kalau Tuhan sudah menyertai hal yang kita pikir mustahil, mustahil pun bisa jadi mungkin. Ya, Sefanya ayat 3, Sefanya 3 ayat 17 ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Itu Sefanya 3:17. Itu menginspirasi saya. Ayat ini luar biasa ya. Tuhan tidak hanya memelihara kita, tapi ia bersukacita karena kita. Dia yang membuat kita tetap kuat di masa-masa yang sulit sekalipun. Dia yang menuntun kita di saat kita tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu arah. Saya percaya bahwa seperti saya yang mengalami penyertaan Tuhan dari tahun 1973 sampai 2019 saya terakhir bekerja ya. Ya setelah itu ya saya ada bekerja sedikit, tapi dikit-dikit aja. Demikian juga setiap orang yang berserah kepadanya akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saya teringat tokoh Yusuf ya. Semua orang tahu siapa Yusuf itu. Dari anak kesayangan ayahnya, dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, masukin sumur, ya toh. Akhirnya jadi budak di orang Mesir, Potifar. Masuk penjara dia, bukan karena dia jahat, bukan karena Yusuf menipu, bukan karena Yusuf itu korupsi, bukan, tapi difitnah oleh istri Potifar, semua orang tahu. Tapi akhirnya Yusuf jadi penguasa di Mesir loh. Nomor 2 ya, kalau Yusuf hanya mengandalkan kepandaiannya, dia tidak akan sampai ke istana. Itu, dia tidak akan sampai ke istana, betul. Tapi karena penyertaan Tuhan, semua pintu terbuka tepat pada waktunya. Sama seperti saya, bukan karena pintar, pandai, hebat, cerdas, bukan karena kuat, tapi karena hanya kemurahan Tuhan. Atau seperti Daud, dari gembala domba 2-3 ekor ya kan, dia tidak ada di mimbar yang besar, ada banyak tepuk tangan, penonton nggak ada. Di hutan dia mengembalakan kambing domba 2-3 ekor ya. Dia menjadi raja besar Israel loh. Semua karena apa? Anugerah. Dan itu juga karena itu yang juga saya alami. Setiap langkah hidup ini hanyalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Teman-teman, ya pesan moralnya, kadang kita berpikir semua yang kita capai adalah hasil kerja keras saya, hasil kepintaran saya, hasil pengalaman saya, hasil koneksi saya. Tapi kalau kita mau jujur, setiap nafas pun adalah pemberian Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa ada di sini, masih bisa bekerja, masih bisa tersenyum, itu juga semua karena kasih karunia Tuhan dan kasih atau anugerah Tuhan semata-mata ya. Jangan pernah lupa, apa yang kita miliki bukan hasil kemampuan kita, tapi hasil penyertaan Tuhan kepada setiap kita. Dan ketika kita sadar, maka kita belajar untuk rendah hati dan bersyukur setiap hari. Ya, mari kita jujur pada diri sendiri, jawab secara jujur ya. Ada pertanyaan, kapan terakhir kali Anda benar-benar menyadari bahwa semua yang Anda punya itu berasal dari Tuhan? Kedua, apakah Anda masih mengandalkan kekuatan sendiri atau sudah belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan? 3,
dalam perjalanan hidup saya, hidup Anda, bagian mana yang paling nyata saya rasakan penyertaan Tuhan itu ada? Terakhir, jawab jujur. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain sebagai tanda ucapan syukur atas anugerah Tuhan? Tuh ya, jawab secara jujur. Closing statementnya hari ini, kalau hari ini kita bisa berkata, saya masih ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat, bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan menopang kita setiap hari, seperti kata-kata bijak dalam bahasa Inggris. It's not my strength, it's His grace. Bukan kekuatan aku, tapi anugerahnya. Dan juga when I look back, I see grace written all over my story. Ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat kasih karunia tertulis di setiap bab kehidupanku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau yang menopang langkah kami dari masa muda sampai hari ini. Segala keberhasilan, kesehatan, dan kesempatan, semuanya hanya karena kemurahan-Mu. Kami mau terus hidup di dalam ucapan syukur dan kerendahan hati. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa hidup ini hanyalah karena kemurahan-Mu saja. Ajar kami untuk selalu bersyukur, tidak sombong dengan keberhasilan, dan tetap mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Berkati setiap pendengar YouTube ini, video ini, agar mereka pun mengalami kasih dan penyertaan-Mu yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, terima kasih sudah menonton YouTube channel ini, video ini, renungan hidup ini. Jika Anda masing-masing diberkati ya, jangan lupa subscribe, comment, like, and share, dan agar semakin banyak orang yang diberkati. Siarkan kepada teman-teman atau komunitas yang lain, agar mereka juga bisa diberkati, agar banyak orang yang mengalami kasih Tuhan. Sampai jumpa di YouTube kami yang mendatang. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.